Oke, baik, kita lanjutkan ke materi. Sebelumnya kita telah belajar terkait dengan ukuran pemusatan data, yaitu bagaimana kita menentukan nilai rata-rata, median, dan juga modus untuk suatu data tunggal. Kita ingat kembali bahwa nilai rata-rata jumlah daripada keseluruhan nilai dibagi dengan banyaknya data. Kemudian modus adalah nilai yang sering muncul, sementara median adalah nilai tengah setelah data kita urutkan. Nah, kita coba selesaikan satu contoh ketika kita punya data. Tentu dalam hal ini datanya berupa angka. Misal data nilai di suatu kelas. Jadi kita punya nilai, kemudian frekuensi, di mana frekuensi di sini adalah kemunculan banyaknya nilai berapa kali. Oke. Di sini nilai 60 dan kemudian 85 muncul 3 kali, 90 muncul 1 kali, 95 ini. Kemudian ingin menentukan nilai rata-rata, modus, dan median. Kita ambil yang termudah terlebih dahulu, modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Kalau disediakan data seperti ini, ada nilai dan frekuensi, di mana frekuensi adalah keterangan berapa kali dia muncul. Di sini cukup jelas untuk kita menentukan modus. Frekuensi terbesar adalah di angka 11, yang muncul sebanyak 11 kali, yaitu nilai yang muncul 8. Maka kita punya nilai modus adalah 90. Oke, sangat mudah ya kita tentukan modus. Selanjutnya, nilai rata-rata. Untuk kita mencari nilai rata-rata, kita harus tahu dulu banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah kita peroleh dari penjumlahan frekuensi. Nah, di sini perlu kita jumlah. Jika secara manual kita jumlahkan, 4 tambah 1 kita punya 5, tambah 2, 7, kemudian tambah 10, 17, 17, kemudian tambah 3, 20, 20, 21, 22, 22, di sini kita punya 33. Oke, kita ulangi. Di sini 5, kemudian 7, kemudian kita punya 17, tambah 11 kita punya 28, kita punya di sini 33 dan 33. Oke, datanya 33. Andai kata kita menghitung secara manual, maka rata-rata adalah sama dengan 60 dikali dengan frekuensinya sama dengan 60 dengan seterusnya kali akhir 95 dikali dengan 1. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data dalam hal ini adalah telah kita hitung 33. Oke, kita dapati nilai rata-rata. Kita anggap di sini telah kita selesaikan. Selanjutnya median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Diamati, apakah data di sini telah terurut dari yang terkecil sampai terbesar? Iya. Angka 60 menuju 95. Jadi kita tidak perlu mengurutkan kembali. Sekarang, N-nya di sini atau banyaknya data 33. 33 dalam hal ini adalah ganjil. Nah, karena median adalah nilai tengah, kita anggap, kita coba ketika 33 ini dibagi bagian. Nah,
adalah 33. Kemudian kita ambil nilai tengah. Karena nilai tengah artinya kita membagi menjadi setengah-setengahnya, menjadi 2 bagian. Nah, 33 di sini karena ganjil, kita ambil mediannya 16 sebelah kiri, 16 sebelah kanan. Artinya nanti mediannya adalah data ke-17. Data ke-17 tinggal kita amati. Dia berada di nilai yang keberapa. Nah, di sini 17-nya adalah di angka 75. Maka nilai median atau nilai tengahnya tentu di sini adalah nilai 75. Oke, cukup mudah ya. Ini ketika kita jumpai data dalam ditampilkan dalam nilai dan frekuensi. Nah, untuk data tunggal kurang lebih seperti ini. Nanti berbeda ketika ada data kelompok. Bagaimana kita mencari median, modus, ataupun nilai tengahnya. Nah, kemudian untuk pembahasan berikutnya, kita lanjutkan kepada ukuran letak. Kalau sebelumnya adalah ukuran pusat, kemudian kita lanjutkan ke ukuran letak, masih terkait dengan data tunggal. Nah, ukuran letak di sini adalah kita ingin mengetahui terkait dengan karakteristik data, yaitu ukuran tendensi sentral. Adalah kaitannya dengan pemusatan data yang telah kita pelajari tadi. Sementara kalau ukuran letak adalah kita ingin mengetahui letak daripada suatu data. Nah, ukuran letak di sini dinyatakan dalam fraktil, di mana fraktil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian. Di antaranya nanti adalah median, kuartil, desil, ataupun persentil. Median telah kita pelajari di ukuran pemusatan, di mana median adalah nilai tengah atau nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 2 bagian, tentunya setelah data diurutkan. Ini telah kita pelajari. Median adalah salah satu dari ukuran letak suatu data. Kemudian kita masuk ke kuartil, desil, dan persentil. Kuartil di sini membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Itu untuk kuartil. Kemudian kalau desil, kita punya data, kemudian ingin dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Sementara kalau persentil, kita bagi menjadi 100 bagian yang sama banyak untuk suatu sekumpulan data. Jadi cukup mudah mengingatnya. Kalau median dibagi 2, kuartil dibagi 4, kemudian desil dibagi 10, persentil sesuai namanya dibagi 100. Median telah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke kuartil. Oke. Ukuran letak yang pertama tadi adalah median, telah kita pelajari, maka tidak perlu kita jelaskan kembali. Kemudian berikutnya adalah kita punya kuartil. Kuartil di sini kita punya data, fungsinya adalah urut. Data itu kita urutkan menjadi sama. Nah, di kuartil ini nanti kita akan mendapatkan kuartil pertama atau kuartil bawah, yaitu Q1, kuartil kedua atau kuartil tengah, yaitu Q2, atau juga bisa kita sebut sebagai median, kemudian kuartil ketiga atau kuartil atas, Q3. Jadi karena data ingin kita bagi menjadi 4 sama besar, nanti kita akan dapati angka-angka yang membaginya, yaitu Q1, Q2, dan Q3, di mana Q2 adalah median. Kalau boleh kita ilustrasikan, kita punya misal sekumpulan data. Nah, data di sini ingin kita bagi menjadi 4 bagian.
Bisa seperti ini. Nah, 4-nya di sini paling kecil adalah data terkecil, kemudian paling besar adalah data terbesar. Kemudian di sini kita punya Hi2 atau kuartil tengah, ini adalah median, membagi setengahnya, setengah data. Kemudian nanti di sini Hi1 adalah kuartil bawah, kemudian di sini kuartil atas. Nah, Hi1 di sini adalah 1/4 data. Hi2 adalah setengahnya. Kemudian Hi3 di sini ada data. Nah, di sini jadi kalau kita punya data, setelah kita urutkan, kita bagi menjadi 1/4-nya adalah Hi1, kemudian Hi2 atau nilai tengah adalah setengahnya atau 2/4, kemudian Hi3 adalah 3/4. Jadi untuk nanti kita menentukan kuartil, kita akan dapati informasi Hi1, Hi2, dan Hi3. Nah, nilai kuartil di sini kita peroleh dengan suatu rumusan di mana rumus umum adalah I/4 dikalikan 1. Oke, ini rumusan untuk kita mendapatkan nilai kuartil. Hi adalah sama dengan I/4 dikali N plus 1, di mana I adalah bilangan bulat yang kurang dari 4. I adalah bilangan bulat kurang dari 4, di mana I-nya tentu saja adalah 1, 2, dan 3. Kita punya Hi1, Hi2, dan Hi3. Kemudian N-nya ini adalah banyak data. Cukup mudah. Karena kita punya data tunggal, gitu ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu sengaja di sini telah diurutkan. Jadi nanti kalau kalian punya data yang belum diurutkan, silakan diurutkan terlebih dahulu. Dan di sini kita punya data 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ketahui N atau banyaknya data di sini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, N-nya ada 7. Nah, ketika kita masukkan menggunakan rumusan di sini, kita mau mencari misal Hi1. Maka di sini kita punya 1, 4, kemudian N-nya dimasukkan 7 ditambah 1. 4, 2. Kemudian Hi2. Dan kemudian N-nya di tengah depan kita punya. Kemudian Hi3 kita punya dari 6. 2 dan 6 di sini bukan angkanya, bukan nilainya, melainkan letaknya. Jadi kuartil 1, Hi1 di sini adalah kita cari dengan rumusannya, mengganti I-nya dengan angka 1, N-nya dengan angka 7. Jadi 1/4 dari 8, kita punya 2. Kemudian Hi2-nya adalah mengikuti 2/4 dari 8, kita punya 4. Hi3, kemudian 3/4 dari 8, kita punya 6. Nah, Hi1, 2 itu artinya menunjukkan bahwa kuartil pertama atau kuartil bawah berada pada data kedua. Data kedua dalam hal ini adalah angka 5. Kemudian Hi2 berada di data keempat dengan nilai 7. Hi3 adalah data ke-6 dengan nilainya 9. Jadi Hi di sini adalah bukan menentukan nilai, melainkan menentukan letaknya. Letak daripada Hi1 berada di data keberapa, kemudian Hi2 berada di data keberapa, dan seterusnya sampai Hi3. Nah, Hi1 di sini adalah membagi 1/4 data, Hi2 setengahnya, Hi3 3/4-nya. Jadi ini bagaimana kita menghitung kuartil.
membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar, di mana kita nanti memiliki nilai Q1, Q2, dan Q3. Q2 atau kuartil tengah adalah median, yaitu nilai tengah. Q1 adalah kuartil bawah, Q3 adalah kuartil atas. Oke, itu tadi adalah kuartil. Kemudian kita lanjutkan ke desil. Jadi kalau desil, di sini adalah ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Artinya masing-masing bagian memiliki 10% data keseluruhan dari keseluruhan data yang akan dicari nilai desilnya. Jadi kita masuk ke desil. Ukuran letak di sini ya adalah kalian harus mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau kuartil adalah 4 bagian, kemudian desil di sini adalah menjadi 10 bagian. Konsepnya tetap sama, kita punya data dibagi menjadi 10 bagian. Nah, untuk menentukan daripada posisi desil, di sini D, I sama dengan I di sini dibagi dengan 10 dikali N plus 1. Nah, yang membedakan dengan kuartil bahwa I-nya di sini adalah bilangan bulat yang kurang dari 10. Artinya 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian N-nya di sini adalah banyaknya data. Nah, pembaginya di sini kalau kuartil tadi adalah dibagi dengan angka 4, sementara kalau desil dibagi dengan angka 10, mengikuti pengertiannya. Desil adalah membagi data menjadi 10 sama besar. Kemudian rumusan ini adalah menyatakan letak, bukan menyatakan nilainya. Jadi misal kalian mencari D3. Nah, kalian akan mendapati bahwa nilai D3 terletak pada data kesekian. Misal seperti itu. Sekali lagi bukan nilainya, namun menyatakan letaknya. Kemudian, satu lagi untuk ukuran letak, kita punya persentil. Dengan namanya persen gitu ya. Artinya nanti adalah dia dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan tentunya. Nah, untuk rumusan daripada persentil hampir identik semuanya. Di sisi kita gunakan PI, kemudian di sini I-nya di sini yang membedakan. I-nya di sini adalah dibagi dengan angka 100. Tetap sama. Plus 1. Dengan definisi N adalah banyak data. Oke, untuk ukuran letak, desil dan persentil, sebagaimana seperti pada kuartil, jika kuartil adalah dibagi menjadi 4 bagian, sementara desil dibagi menjadi 10 bagian, dan persentil dibagi menjadi 100 bagian. Kalian amati, di sini persamaannya cenderung identik, yang membedakan hanya di pembaginya. Kalau kuartil dibagi dengan 4, desil dibagi dengan 10, persentil dibagi dengan 100, dengan I-nya masing-masing adalah, jika kuartil I-nya adalah nilai 1 sampai 3, untuk desil nilai I adalah 1 sampai 9, kemudian untuk persentil I adalah 1 sampai 99, dengan N adalah banyaknya data. Nah, semisal di sini kita punya data seperti ini, sengaja sudah diurutkan. Ada 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Pertama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah berapa banyaknya data atau nilai N. Nilai N di sini artinya kita hitung ada berapa banyak data. Dimulai dari sini 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, N ada 10. Selanjutnya misal, di soal diminta untuk menentukan desil kelima dan persentil ke-80. Maka di sini desil kelima, kita ingin mengetahui letak daripada desil kelima ini berada pada data keberapa. Nah, di sini tinggal kita masukkan rumusannya, I-nya sama dengan 5, kemudian dibagi 10 dikali N plus 1. Karena N-nya 10, langsung saja di sini dituliskan 11. Maka di sini kita punya 5,5. Artinya, desil kelima terletak pada data kelima setengah. Nah, selanjutnya kita tinjau. Di sini data ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 5,5 artinya dia berada di tengah-tengah antara nilai 7 dan 7. Untuk kita mengetahuinya, kita tentukan nilai rata-rata dari angka 7 dan 7. Ya, rata-ratanya otomatis 7 ditambah 7, 14 dibagi dengan 2. Ketemu di sini 7. Artinya desil kelima adalah data yang terletak di 5,5, di mana nilainya adalah 7. Kemudian untuk persentil 80, maka di sini I-nya diganti dengan 80 per 100 dikali 11, kita dapati 8,8. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan nilai data yang dia terletak di data ke-8,8. Oke, kita tinjau kembali datanya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini data ke-8, kemudian di sini data ke-9. Nah, untuk kita mengetahui berapa nilai tepatnya untuk data ke-8,8 adalah, oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini data ke-8 dan ini data ke-9. Jadi lebih dapat di sini. Untuk kita mendapatkannya 8,8 di sini, yaitu kaitannya dengan data ke-8,8, yaitu sama dengan data ke-8 ditambah, nah di sini kita masih punya 8,8, artinya lebihnya adalah 0,8. 8 dikalikan selisih data ingatkan data 8 di sini adalah 9 di 0, dan data kamu masih kurangi data 8 di 9. Ke-8 adalah nilai yang mana dia terletak di data ke-8,8. Oke, jadi untuk menentukan data 8,8 di sini kita gunakan rumus data ke-8 ditambah dengan 0,8. 0,8 di sini adalah sisanya. Nah, ini kan 8,8, artinya 8 ditambah 0,8. 0,8 dikalikan dengan selisih antara data setelah dikurangi data sebelum. Nah, dalam hal ini, karena 8,8, maka data setelahnya adalah data ke-9 dikurangi data ke-8. Kemudian kita masukkan, data ke-8 adalah angka 9, kemudian ditambah 0,8, dikali data ke-9, 10, dikurangi dengan data ke-8, yaitu 9. 10 kurangi 9, 1, maka otomatis kita dapati di sini 9,8. Nah, 9,8 di sini adalah data yang dia berada di 8,8, letaknya di 8,8, yang mana dia menyatakan persentil ke-80. Begitu seterusnya seandainya kalian nanti dapati data ke-7,25, data ke-6,50, dan seterusnya, menggunakan rumusan daripada ini, yaitu data yang ditunjukkan ditambah dengan sisanya dikalikan dengan data setelahnya dikurangi data sebelumnya. Ini untuk kita mendapatkan nilainya. Sekali lagi, untuk rumusan-rumusan ini, baik itu kuartil, desil, atau persentil, hanya menyatakan letaknya. Jadi desil ke berapa, itu artinya dia berada atau terletak di urutan data kesekian, bukan nilainya. Nilainya harus kalian tentukan berdasarkan urutannya terlebih dahulu. Oke, demikian penjelasan ukuran letak data tunggal, meliputi kuartil, desil, dan persentil.